Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini, Selasa tanggal 1 Februari 2022, pekan keempat masa biasa, dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kini kami mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Hadir dan terangilah hati dan budi kami, supaya kami dapat mengerti sabda-Mu dan menghayatinya dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan hidup kembali." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjama jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjama aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu,
dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil hari ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus, Markus bab 5 ayat 21 sampai 24, dan dilanjutkan dengan ayat 35 sampai dengan 43. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, Markus 5:25 sampai dengan 34. Dengan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, Yesus mau memperlihatkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah bangsa Yahudi waktu itu. Serentak mau menunjukkan kepada mereka bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih kepada manusia. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mendorong Yairus untuk datang kepada Yesus dan meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit? Dan apa yang mendorong perempuan yang sakit pendarahan itu untuk menyentuh jubah Yesus? Jawabannya cuma satu, yaitu iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu timbul dari pendengaran mereka. Keduanya pasti sudah mendengar cerita tentang seorang yang bernama Yesus, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan bisa membuat angin taufan tenang hanya karena berkata, "Diam, tenanglah." Iman kepada Yesus itulah yang mendorong Yairus datang jauh-jauh, meninggalkan anaknya yang sedang sakit, mencari Yesus, dan ketika menemukannya, Yairus tanpa ragu-ragu tersungkur dan memohon, "Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Iman itu pula yang mendorong perempuan yang sakit pendarahan itu untuk mencari Yesus. Mungkin karena ia perempuan, maka ia tidak berani untuk berkata jujur pada Yesus. Tetapi karena imannya kepada Yesus dan keinginannya untuk sembuh, padahal ia sudah menghabiskan uang yang ada padanya untuk membayar tabib, tapi tidak sembuh-sembuh. Itulah yang memberanikan dia untuk menerobos di antara kerumunan orang untuk mendapatkan Yesus dan menyentuh jubah Yesus, karena imannya berkata, "Asal saya jamah saja jubahnya, saya akan sembuh." Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, iman Yairus kepada Yesus membuat Yesus datang ke rumahnya. Dan meskipun anak itu sudah meninggal, tetapi Yesus membangkitkannya dan hidup lagi. Perempuan yang sakit pendarahan itu, karena menjamah jubah Yesus dengan penuh iman, maka Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semua karena iman. Iman kepada Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan. Iman kepada Yesus harus sepenuh-penuhnya, bukan iman yang setengah-setengah. Cerita berikut yang dikirim oleh seorang bapa kepada saya melalui pesan di WA dapat menjadi permenungan untuk kita semua. Ada seorang bapa namanya Acong, keturunan Tionghoa. Ia punya sebuah toko di pasar. Ia pun sering membantu orang-orang di pasar.
Setiap hari sebelum berangkat ke pasar, ia singgah terlebih dahulu di sebuah rumah ibadat. Dia tidak masuk dalam rumah ibadat tersebut, tetapi hanya berdiri di depan pintu gerbang. Dan sambil memegang pintu gerbang, ia mengarahkan mata ke gedung rumah ibadat tersebut dan berkata dalam hatinya, "Tuhan, ini Owe Acong." Owe itu artinya saya. Jadi Tuhan, ini saya Acong. Setiap hari seperti itu. Dan orang-orang yang mengenalnya dan melihatnya lalu bertanya kepadanya, "Acong, setiap hari sebelum ke pasar kamu selalu berdiri di depan pintu gerbang rumah ibadat tersebut. Sebenarnya apa yang kamu buat?" Dia menjawab, "Berdoa." Lalu mereka bertanya lagi, "Apa yang kamu doakan?" Dia menjawab, "Saya hanya bilang begini, Tuhan, ini Owe, saya Acong." Suatu kesempatan si Acong ini sakit serius dan harus masuk rumah sakit. Dan suatu malam Acong bermimpi bahwa ada seorang yang datang memegang kepalanya dan berkata, "Acong, ini Owe, saya." Acong kaget dan bangun sambil berteriak, "Tuhan, Tuhan." Ia berlari keluar dan para perawat bertanya kepadanya, "Siapa yang kamu cari?" Acong menjawab, "Saya mencari Tuhan. Tadi Tuhan datang pegang kepala saya." Perawat berkata kepadanya, "Tuhan tidak ke sini. Mari kembali ke kamar dan istirahat." Beberapa hari kemudian, dokter memeriksa lagi Acong dan dokter merasa heran karena penyakitnya yang serius dan berbahaya itu ternyata sudah hilang dari tubuhnya. Ia sudah sembuh. Acong berkata dalam hatinya, "Tuhan telah menjamah saya dan saya sudah sembuh." Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih. Beriman kepada Tuhan saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan berserah diri kepada Tuhan dalam doa. Tuhan tidak memerlukan doa yang indah-indah dan panjang-panjang. Tuhan hanya butuh doa dalam iman yang berserah diri sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhan memang tahu apa yang kita perlukan, tetapi kita pun harus datang dan memberitahukan kepadanya dalam doa penuh iman. Doa yang sederhana, iman yang sederhana akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kebahagiaan dan keselamatan kita lahir dan batin. Ketika kita sakit dan kita berserah diri dalam iman kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkannya. Tetapi ada dua jawaban Tuhan, yaitu atau kesembuhan fisik sementara supaya kita bisa menjalani kehidupan kita lagi, atau kesembuhan abadi, yaitu kematian yang mana kita tidak akan hidup lagi di dunia ini, tetapi di surga abadi. Hal inilah yang harus kita sadari dari sekarang, supaya ketika kita atau anggota keluarga kita sakit, kita tetap berserah diri kepada Tuhan dalam doa dan membiarkan rahmat Tuhan bekerja untuk diri kita. Terserah Tuhan mau buat apa untuk kehidupan kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita belajar dari iman Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan dalam perikop Injil hari ini, dan iman si Acong dalam kisah yang saya ceritakan tadi. Semoga Tuhan selalu memberkati, melindungi, menuntun dan menganugerahkan kesehatan yang baik kepada kita sekalian. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya kita setiap hari. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing, istirahat kita pada malam hari ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.